Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegas Algifari dari kelas 11A SMA Banua Kalsel. Di sini saya ingin memberikan materi tentang masa pemerintahan Daendels. Siapa sih itu Daendels? Dan apa saja peran beliau? Mari kita simak. Nama beliau yaitu Herman William Daendels. Lahir di Hattem, Republik Belanda 21 Oktober 1762. Meninggal di Elmina, Pantai Emas, Belanda 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. Beliau adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Daendels memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan modernitas. Berikut merupakan kebijakan Daendels di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dalam kebijakan politik dan pemerintahan. Daendels melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Apa aja itu? Nah, pada awal pemerintahan, Daendels melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa. Daendels ini menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Nah, kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai berikut, yaitu membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. Ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Dan keempat, membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur atau setingkat provinsi, yaitu Surabaya, Sumeneb, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. Untuk kebijakan sosial dan ekonomi, dalam bidang ini, Daendels menerapkan berbagai peraturan kebijakan terkait cara eksploitasi dan tanah penjajahan. Upaya eksploitasi ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan perang Prancis dalam menghadapi pasukan Inggris pada awal abad ke-19 Masehi. Dalam buku Daendels and the Secret Space of Java 1808 sampai 1811 2013 karya Peter Carey, berikut merupakan kebijakan sosial dan ekonomi Daendels di Indonesia. Yang pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta, menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional, memungut pajak kepada rakyat pribumi, dan menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Nah, untuk kebijakan militer dan pertahanan, ke bidang militer dan pertahanan ini merupakan prioritas utama pemerintahan Daendels selama di Indonesia. Kenapa? Karena seluruh kebijakan di bidang militer dan pertahanan ditujukan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang militer dan pertahanan, yaitu membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyar dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyar Panderukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, dan terakhir membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Masih ada lagi. Nah, sentralisme, reorganisasi, dan modernisasi pemerintahan. Ketika datang ke Jawa, Daendels mewarisi sebuah negara warisan VOC yang carut-marut. Bagaimanapun, VOC adalah maskapai dagang. Para pejabat VOC hampir tidak pernah memikirkan bagaimana mengelola sebuah negara modern. Nah, Daendels ini adalah orang baru dalam pemerintahan kolonial di Hindia. Sebelumnya, ia tidak memiliki pengalaman apapun dalam mengurus ke tanah koloni. Kebiasaan yang berlaku sejak zaman VOC, seorang gubernur jenderal adalah pejabat karier yang sudah lama berkiprah di Hindia Timur. Karena itu, tindakannya melakukan reorganisasi pemerintahan dinilai sebagai kebijakan di luar kebiasaan. Dalam kata lain, Daendels sesungguhnya melakukan terobosan baru. Hal itu ditegaskan dalam Djoko Marihodono dalam disertainya di Universitas Indonesia. Seperti tindakan yang telah dilakukan oleh Daendels ini melakukan reorganisasi di Jawa merupakan tindakan di luar kebiasaan yang dilakukan oleh para gubernur jenderal sebelumnya.
Daendels menekankan pentingnya sentralisasi kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat. Gubernur Jenderal yang dibantu para pejabat di Batavia adalah pusat kekuasaan. Wakil Raja Belanda di tanah koloni merupakan penguasa tertinggi yang memiliki wewenang besar untuk mengatur birokrasi sampai level paling bawah. Nah, kekuatan macam itu bisa memecat siapa saja yang dianggap nyelweneng dan melakukan apa saja untuk membuat pemerintahan berjalan efektif. Langkah yang bisa diambil seorang gubernur adalah dengan kewenangan besar macam itu. Salah satunya memberantas korupsi yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Birokrasi peninggalan VOC inefisien, tapi juga sangat korup dan penuh penyelewengan. Daendels benar-benar memanfaatkan kewenangannya untuk mencopot para pejabat korup dan memberantas berbagai penyelewengan yang dilakukan bekas pegawai VOC. Nah, salah satu pos korupsi terbesar sampai dengan Daendels berkuasa adalah Provinsi Pantai Timur Laut Jawa. Di zaman VOC, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa bisa lebih berkuasa dari pemerintah pusat di Batavia. Mengapa? Hal ini dimungkinkan lantaran betapa banyak uang yang dihasilkan dari monopoli perdagangan VOC di wilayah tersebut. Nah, sang gubernur itu punya posisi tawar yang sangat tinggi di hadapan Gubernur Jenderal. Bahkan dengan pola macam itu, seorang pejabat rendahan kerap menyuap pejabat yang lebih tinggi untuk memutuskan tindakan koruptifnya. Melihat gelagat macam itu, Daendels segera melakukan langkah tegas, membubarkan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa. Dengan pembubaran ini menghasilkan unit pemerintahan baru setingkat prefektur atau pada masa selanjutnya disebut kresidenan. Nah, ada 9 prefektur yang dibentuk Daendels di Jawa, yaitu tiap prefektur dipimpin seorang kebangsaan Belanda. Sementara di bawahnya ada beberapa distrik kabupaten yang dipimpin orang pribumi. Daendels juga menerapkan birokrasi ala Napoleon dalam hal memberikan kepangkatan militer bagi pemerintahan sipil. Asumsi pertama atas kebijakan ini yaitu sistem komando militer mempermudah jalur perintah dari pusat ke daerah, dan begitu sentralisasi bisa dilaksanakan secara efektif. Itu memang salah satu standarisasi Napoleon di tiap negara yang dikuasainya.